Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. AC Milan versus Newcastle United, The Magpies langgar aturan UEFA sebelum main. Newcastle United akan kembali berlaga di Liga Champions. Jelang momen spesial itu, The Magpies malah melanggar aturan UEFA. UEFA membuat aturan tim peserta harus menggelar konferensi pers antara pukul 12 siang hingga 8 malam waktu setempat. Newcastle melakukan jumpa pers dengan melewati tenggat waktu. Melansir Sky Sport, keterlambatan itu disebabkan cuaca buruk. Kondisi itu menyebabkan penerbangan Alexander Isak dan kawan-kawan tertunda dari Inggris pada Senin 18 September 2023 waktu setempat. Jangan baper Tonali. Sandro Tonali harus kembali ke markas AC Milan sebagai lawan. Milan adalah klub yang dicintai Tonali sejak kecil. Setelah menuai banyak cerita bersama Rossoneri, Tonali harus berhadapan sebagai lawan. Dia berharap bisa memisahkan rasa emosionalnya. David De Gea masih nganggur, gabung ke Real Betis. David De Gea masih berstatus tanpa klub usai meninggalkan Manchester United. Media Spanyol Visajes kini mengabarkan ketertarikan Real Betis kepada De Gea. Los Verdiblancos sedang menunggu De Gea untuk menanggapi tawaran kontrak mereka. Valencia diklaim juga tertarik mendatangkan David De Gea, namun Real Betis menjadi klub terdepan dalam perburuan penjaga gawang terbaik Liga Inggris musim lalu itu. Atletico Madrid belajar dari kesalahan. Atletico Madrid babak belur di Liga Champions musim lalu. Atletico terpuruk di dasar klasemen grup B pada musim lalu. Anak asuh Diego Simeone itu kalah bersaing dari Porto, klub Brugge dan Bayer Leverkusen. Musim ini Atletico berada di grup E. Klub asal Spanyol itu bersaing bersama Feyenoord, Lazio, dan Celtic. Kesalahan musim lalu tak boleh terulang lagi. Ibrahimovic balik ke AC Milan, pantau latihan tim. AC Milan mengadakan sesi latihan 1 hari usai kekalahan menyakitkan dari Inter. Ada satu sosok menarik yang turut hadir dalam latihan di Milanello. Mantan bomber Milan Zlatan Ibrahimovic yang muncul kembali dalam sesi latihan tim. Ibrakadabra menemui para pemain dan juga memantau mereka bersama pelatih Stefano Pioli. Kehadiran Ibrahimovic diyakini untuk memberi motivasi kepada Milan agar bisa bangkit dari kekalahan. Pemain perempuan Spanyol masih boikot pemanggilan timnas. Timnas Spanyol memanggil 23 pemain perempuan untuk berlaga di ajang UEFA Nations League. Boikot masih dilakukan sebagai bentuk protes. Mereka menuntut reformasi di Federasi Sepak Bola Spanyol dan menolak bertanding sampai Luis Rubiales sang presiden mundur. Messi kena sindiran pizza kekalahan usai Inter Miami dibantai. Inter Miami menelan kekalahan memalukan dari Atlanta United. Kekalahan itu menjadi yang perdana ditelan Inter Miami dalam 13 laga terakhir. Messi yang tak bermain membela Inter Miami itu akhirnya menelan sindiran dari lawannya. Atlanta United menyindir La Pulga dengan sebuah gambar pizza. Sebuah pizza dengan topping berbentuk huruf L dibagikan akun Twitter Atlanta United. Cepat atau lambat, MU dan Chelsea akan bangkit. Pep Guardiola ditanya soal performa memble Manchester United dan Chelsea musim ini. Manajer Manchester City itu yakin rivalnya akan bangkit. Hal itu diutarakan Guardiola jelang melakoni pertandingan Liga Champions tengah pekan ini. Manajer Spanyol itu yakin kedua rivalnya akan segera menemukan ritme permainan terbaiknya.
Mempertahankan Liga Champions lebih mudah. Pep Guardiola menilai lebih mudah mempertahankan gelar Liga Champions ketimbang meraih titel pertama musim lalu, asalkan para pemain tetap termotivasi dan tidak cepat puas. Hal itu diungkapkan pelatih asal Spanyol itu jelang matchday pertama melawan Red Star Belgrade, Rabu 20 September 2023, pukul 2.00 waktu Indonesia bagian Barat. Barcelona incar Jadon Sancho. Nasib Jadon Sancho belum jelas di Manchester United. Media-media Spanyol mengabarkan Barcelona tertarik untuk memboyong Jadon Sancho. Barca mungkin akan melakukannya pada bursa transfer musim dingin Januari 2024 nanti. Namun Barca diyakini hanya akan meminjamnya. Vincenzo Montella dibidik jadi calon pelatih kepala timnas Turki. Vincenzo Montella dilaporkan jadi salah satu kandidat utama untuk jadi pelatih kepala tim nasional Turki berikutnya, menggantikan pelatih Turki saat ini Stefan Kuntz. Montella menghabiskan 2 musim terakhir menangani Adana Demirspor. Federasi Sepak Bola Turki sudah cukup lama mengidentifikasi Montella sebagai kandidat kuat pelatih timnas mereka. Sekarang prosesnya sedang dalam pembicaraan, di mana pelatih asal Italia tersebut tidak memiliki pekerjaan setelah keluar dari Adana Demirspor di bulan Juni kemarin. Jose Mourinho, Romelu Lukaku cetak gol atau tidak, itu nggak penting. Pelatih Jose Mourinho terlihat cukup puas dengan penampilan rekrutan anyar mereka Romelu Lukaku. Pemain asal Belgia tersebut berhasil mencetak 1 gol dalam kemenangan fantastis 7-0 atas Empoli. Mourinho menegaskan jika pemain pinjaman dari Chelsea tersebut merupakan pemain yang berharga. Terlepas apakah dia mencetak gol atau tidak, saya tahu para striker hidup untuk mencetak gol. Sejak saat ia tiba, ia adalah segalanya bagi tim dan tidak peduli apakah ia mencetak gol atau tidak, ujar Mourinho. Lawan Lazio, Morata tuntut Atletico Madrid hindari kesalahan. Atletico Madrid bakal berjumpa Lazio di matchday pertama fase grup Liga Champions. Menurut Alvaro Morata, Atletico harus melupakan hasil jelek di UCL musim lalu dan berusaha untuk memperbaikinya di musim kompetisi tahun ini. Menghadapi Lazio di kandang mereka yaitu Stadion Olimpico, Morata meminta rekan-rekan setimnya untuk tampil sempurna dan menghindari kesalahan sekecil apapun. Sebab satu blunder saja tercipta, Atleti bisa saja kembali gagal maju ke babak knockout seperti di musim kemarin. Carlo Ancelotti sebut Real Madrid tak akan selalu bermain menyerang. Los Blancos kembali meraih kemenangan ketika menjamu Real Sociedad di Santiago Bernabeu. Namun di tengah laga, Real Madrid sempat bermain tanpa penyerang ketika Carlo Ancelotti menarik keluar Joselu dan Rodrigo Goes. Madrid berusaha mempertahankan keunggulan tipisnya dengan bermain bertahan, dan Ancelotti mengatakan dengan tegas bahwa dirinya tidak akan bermasalah. Dengan gaya bermain bertahan dan akan bermain dengan menggunakan strategi ini dalam beberapa kali kesempatan jika diperlukan. Xavi Hernandez dilanda kepercayaan diri penuh. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez dilanda kepercayaan diri penuh menjelang laga perdananya di Liga Champions musim ini saat menjamu Royal Antwerp. Mereka bermodalkan 4 kemenangan beruntun di La Liga, menduduki peringkat kedua klasemen usai merengkuh 13 poin dari 5 laga. Xavi Hernandez berharap agar penampilan apik dari anak-anak asuhnya berlanjut di Eropa. Terlebih dia berharap Barca bisa bersaing di Eropa setelah melalui 2 musim sebelumnya dengan buruk lantaran tidak mampu lolos dari fase grup. Mats Hummels berpeluang pensiun di akhir musim 2023-2024. Media ternama Jerman Bild mengungkapkan bahwa mantan bek internasional Jerman Mats Hummels kemungkinan akan memainkan musim terakhirnya pada kampanye 2023-2024
dan akan memutuskan pensiun di musim panas 2024 mendatang. Tanda-tanda bakal pensiunnya Matt Hamel sudah mulai terlihat dari situasi kontraknya yang mana sampai saat ini pemain berusia 34 tahun itu tak kunjung menandatangani kontrak baru bersama Borussia Dortmund meskipun masa baktinya akan berakhir pada musim panas 2024 nanti. Bayern Munchen siaga pantau situasi Ramsdale di Arsenal. Sejak tahun 2021, Aaron Ramsdale merupakan kiper nomor 1 Arsenal setelah ia didatangkan dari Sheffield United. Menyusul posisinya di Arsenal yang mulai digeser oleh David Raya, Aaron Ramsdale dilaporkan menjadi incaran raksasa Bundesliga Jerman, yaitu Bayern Munchen. Bayern Munchen kebetulan memang memerlukan sosok penjaga gawang baru sebagai penerus dari Manuel Neuer. Sosok Ramsdale yang baru berusia 25 tahun dinilai bisa menjadi penerus tepat bagi Neuer, dan itulah sebabnya Bayern mulai memantau situasi sang kiper di London. Gary Neville sebut Everton sudah kehilangan semangat juang. Musim ini Everton tertahan di peringkat ke-18 klasemen sementara Premier League dengan 4 kekalahan dari 5 pertandingan dan menghadapi kemungkinan skenario degradasi ketiga kalinya secara beruntun. Legenda Manchester United Gary Neville percaya bahwa Everton telah kehilangan semangat juang mereka dan membiarkan sebuah budaya yang suram terbentuk di klub tersebut. Neville tidak yakin The Toffees menunjukkan tanda-tanda nyata bahwa mereka memiliki apa yang diperlukan untuk menghindari degradasi. Gelandang Manchester United puji performa Hannibal Mejbri. Di laga melawan Brighton, Manchester United memang mengalami kekalahan telak 3-1, namun meski kalah, Manchester United sempat mencetak 1 gol dari tembakan gelandang muda mereka, yaitu Hannibal Mejbri setelah dirinya masuk ke lapangan. Performa apik ini mendapatkan reaksi positif dari Eriksen yang sangat senang dengan hasil yang diberikan oleh Mejbri. Saya benar-benar gembira dengan keberhasilannya mencetak gol. Mejbri adalah anak yang baik dan dia bekerja keras di lapangan. Puji Eriksen dilansir dari MUTV. Pep Guardiola beri misi khusus kepada Manchester City di Liga Champions. Pep Guardiola memberi tantangan kepada Manchester City untuk meraih sesuatu yang spesial di Liga Champions di tengah-tengah persiapan mereka menghadapi Red Star Belgrade. Guardiola mengatakan bahwa timnya tidak boleh jemawa usai meraih treble di musim lalu. Sang pelatih kali ini memberi standar lebih tinggi kepada anak asuhnya dengan memberi tantangan untuk meraih gelar Liga Champions sebanyak mungkin. Meskipun ia menerima tekanan untuk mempertahankan trofi, tidak akan lebih mudah dibandingkan saat mencoba meraihnya untuk pertama kali. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!